Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa amalan dan doa agar segera diberi keturunan yang saleh dan salihah? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, rajin sholat malam. Dua, sholat malamnya dilakukan di tempat khusus untuk ibadah. Bahasa Qur'annya mihrab. Mihrab itu tidak harus di masjid. Ya, bisa di rumah, khususkan satu kamar untuk ibadah saja. Kalau tidak ada kamarnya, satu petak bentangan sejadah. Di situ ibadah saja, jangan dicampur yang lain. Untuk sholat di situ, buat ngaji di situ, zikir di situ. Ya, update status keluar dari situ. Ya. Tolong stop saya ya. Untuk ibu, tadi ibu sudah saya hitung 3 kali ada ya. 3 kali, ibu dapat 3 juta ya. Alhamdulillah. Karena ibu sudah membuat kita bahagia semua. Itu yang luar biasa. Terima kasih ibu. Tidak ada bandingannya. Baik, alhamdulillah. Ibu jangan ketawa lagi bu ya. Alhamdulillah ya ibu. Alhamdulillah. Dah keluar. Kalau yang bukan ibadah, sholat di situ. Ya, mihrab itu tempat khusus yang digunakan ibadah. Fadilahnya 2. 1, mempercepat terkabulnya doa. 2, mendatangkan rizki, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Termasuk pertanyaan sebelumnya ya, karena bab rizki tadi, coba suami istri sholat di mihrab, hamparan sejadah aja. Dulu saya awal menikah itu ngontrak kami di Ciputat di sini. Ya, rumah petakan itu, bukan rumah petakan. Ya, dan saya menikmati itu, masya Allah. Ya, dan kami sampai sekarang menikmati, jadi kebiasaan nikmat aja. Dulu itu kasurnya, mohon maaf bu ya, yang ukuran yang paling kecil itu ya. Jadi nggak bisa berdua, gantian sama istri itu. Jadi istri saya satu saat sedang mengandung, saya datang sudah mengajar, terus saya tiduran kan di lantai begini. Saya bu ya di sini aja. Oh enggak, saya aja di sini. Enggak, bunda gerah katanya. Gitu. Tapi kita menikmati itu. Jadi sampai sekarang pun saya jarang tidur di kasur, kadang di karpet tiduran. Lagi baca, udah tidur aja. Dibangun misalnya jam berapa, jam 2, jam 3 gitu. Ya, kadang di yang bertamu suka ke situ ya. Nah, di karpet ada tempat injak itu, saya kadang suka tidur di situ. Ya, maka hati-hati kalau bertamu itu. Nah, di mihrab bu ya, coba baca. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama sholat. Sholat, minta dalam sholat. Dalil mihrab di mana? Di Quran surah ketiga, Ali Imran. Ayatnya berapa? Ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam dibuatkan mihrab sama ibunya khusus untuk ibadah. Jadi boleh ibu, bapak membuatkan tempat ibadah untuk anak, boleh. Kamarnya dibuatkan, terus dibuat ruang untuk sholatnya dia. Sholat aja di situ, mainnya di luar, boleh. Itu kalau ibu lakukan, bapak lakukan, diterima amalan itu oleh Allah, anak itu akan Allah rawat sampai dewasanya, sampai wafatnya. Dimudahkan semua rizki, semua segalanya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua kebutuhan Maryam itu disiapkan orang tua lewat pamannya Nabi Zakaria, tapi saat akan diantarkan semua sudah ada. Makanan, buah-buahan, macam-macam. Sampai pamannya menguji, apakah benar berhasil enggak? Sudah kenal Allah, punya Allah tadi. Ya Maryam anna laki hadza? Maryam dari mana semua ini? Pamannya tahu, pasti Allah kasih karena Nabi kan. Tapi untuk menguji, betul enggak? Kata Maryam, huwa min indillah. Paman, ini dari Allah. Pamannya merasa, oh berhasil mendidik ini. Dia sudah merasa punya Allah. Yang paling luar biasa, kalimat berikutnya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, Allah pasti memberikan rizki pada siapa yang dia kehendaki tanpa batas.
Pamannya langsung menyimpulkan rizki itu kan tidak hanya uang, tidak hanya makanan. Keturunan rizki, kesehatan rizki, ketenangan rizki. Sakinah itu rizki, sakinah itu ketenangan. Kenapa letaknya sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan harta fisik. Karena walaupun orang banyak harta, tidak tenang, tidak akan nyaman kehidupan rumah tangga. Ibu rumah megah, kendaraan bagus bapak, tapi hidupnya nggak ada sakinah, nggak tenang, nggak nyaman. Coba ibu pilih deh ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ah ya, terserah. Terserah. Intinya tenang kan? Tenang kan? Nah, maka keturunan juga rezeki. Nabi Zakaria menyimpulkan, aku kan dibatasi oleh orang-orang nggak punya keturunan. Karena disebut, maaf, divonis istri beliau itu monofus dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Maka beliau mengambil tawassul dengan mihrabnya Maryam. Ayatnya tawassul di Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Maka ibadah di mihrab itu, makanya beribadah di tempat orang-orang saleh itu baik karena pernah dipakai banyak sujud, banyak ibadah. Sama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada babnya. Di hadis-hadis juga ada babnya, tapi bukan untuk mengkultuskannya, bukan. Jelas ya? Mengambil athar dari jejak ibadahnya. Maka apa yang terjadi? Salatlah di mihrab itu beliau, minta rizki khusus yang selama ini belum didapatkannya. Maka ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya langsung, Bu. Itu ijazahnya tuh. Ya, doanya di ayat 38-nya. Minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta. Ya Allah, aku minta anugerah darimu saja, keturunan yang terbaik, yang soleh, yang taat. Nah, maka langsung dijawab ayat 39-nya. Innaka sami'ud du'a, fanadathul malaikatu, ayat 39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, disebutkan lagi mihrabnya. Dan doanya ternyata dilakukan dalam sholat. Jadi kalau tadi tanya amalannya apa, sholat malam. Karena malam itu lebih menyentuh kepada jiwa. Sedangkan Allah maha perasa. Jadi kalau kalimat kita berdoa dengan rasa yang indah, tulus, baik, ya makanya fikih doa itu yang kedua, cari kalimat, rangkai kalimat itu yang menyentuh. Karena Allah itu maha perasa. Cari yang menyentuh. Misal begini. Ya Allah, Kau perintahkan aku untuk sholat, hamba sholat ya Allah. Kau perintahkan aku menjaga kehormatan, aku jaga ya Allah. Kau perintahkan aku menaati suami, aku taati ya Allah. Kau perintahkan aku berumah tangga karenamu ya Allah. Ya Allah, hamba berkeinginan supaya ada keturunan yang meneruskan nilai-nilai ketaatan ini karenamu ya Allah. Kalau dengan semua yang hamba telah lakukan, belum mengabulkan apa yang hamba mohonkan saat ini, mohon tunjukkan dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon. Hamba memohon kepadamu yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon. Itu menyentuh sekali kalimatnya, cari itu. Nah ini pernah saya sampaikan pada, mungkin juga nonton kajian ini, tapi gak apa-apa saya sampaikan. Beliau tinggal di Australia, di Melbourne pada saat itu. Bertahun-tahun belum ada keturunan dan sebagainya. Saya cuma sampaikan ini, yang dari Quran tadi. Terus bikin mihrab di kamarnya, salah satu. Kemudian di situ sholat beliau. Tiba-tiba sepulang saya dari Australia, ada berapa pekan, suaminya kasih kabar. Istrinya tiba-tiba teriak histeris di kamar mandi katanya. Ya, ternyata apa, begitu tes pack itu menunjukkan beliau positif mengandung, ya hamil, terus minta nama, kita beri nama kemudian setelah itu. Jadi berikhtiar ya, selama masih ada ruang berikhtiar. Dan puncaknya gini, selalu merasa punya siapa? Nah, kalau sudah punya itu, kita akan menerima apapun keputusan Allah. Ya, dan anak itu prerogatif Allah. Kadang pengen lambat, cepat. Kadang pengen cepat, lambat. Kadang pengen laki-laki, perempuan. Pengen perempuan, laki-laki. Unik pokoknya. Nanti di fikih rumah tangga ada babnya sendiri. Kita belum masuk ke ayatnya, kalau sudah bahas tuh luar biasa. Makanya kalau sudah lahiran, ke ibu tuh harus baik.